Halo teman-teman, habis pulang dari Jumatan, ini udaranya sangat nyaman, terus ini hawanya mendung. Saya duduk-duduk di depan rumah ini, di halaman, terus ya daripada nganggur pas lagi libur nggak kerja, ini saya ada kedatangan alat baru, sebuah DVR komplit, paket komplit ini NVR atau IP Cam 4 channel. Ini mereknya UNV dari uniview.com. Ini uniview.com. Ini paket 4 kamera, modelnya outdoor semua. Ini barusan datang. Terus saya penasaran mau kasih lihat sama teman-teman semua. Juga nanti kalau ada yang mau cari CCTV murah terus berbasis IP Cam, nah mungkin salah satunya seri ini yang bisa Anda gunakan. Oke, simak saja di video ini. Oke, kita lanjut aja. Ini NVR mereknya UNV atau Uniview dengan tipe 301 04 LB-P4. Nah, ini tipenya, yaitu dengan kemasan box warna putih, kemudian ada list merah di bagian bawah seperti ini. Langsung saja tanpa basa-basi kita buka. Paket yang didapat ini pertama manual, ini cara penggunaannya dan juga cara settingnya. Nih. Yang kedua, ini ada paket kabel power, kemudian kabel SATA, ada baut serta rubber atau karet penyangga di casing, kabel SATA untuk data ya. Kalau yang ini tadi kabel SATA power yang ini. Kemudian nah ini ada power adapter. Power adapter ini dia menggunakan spesifikasi full ring inputnya, terus tegangannya plus 48 volt 1,35 ampere 65 watt. Ini buatan bagus, ini buatan Channel Well Teknologi atau CWT, salah satu perusahaan pembuat power supply, semacam power supply dari merek-merek Corsair, terus merek Sigmatech, terus ada juga merek apa ya, pokoknya ini terkenal nih. Ini sekelas Seasonic, pembuat Seasonic. Terus ada Delta. Nah itu termasuk power supply-nya bagus, True Power. Ini apa, ini mouse. Nah ini satu buah mouse USB. Oke, itu paket kontennya ya. Ini ada lagi. Kemudian ini kamera fotonya. Oh ya, ini kamera nih, kamera outdoor. Ini ada penutup yang di belakang, yang di sini. Nah, terus ada visor dan baut. Saya tunjukkan kameranya ya. Ini desain kamera outdoor seperti ini dengan casing. Ini materialnya besi. Nah, ini materialnya besi. Di samping ada tulisannya UNV. UNV ini salah satu produk atau salah satu brand CCTV yang terkenal. Selain merek Hikvision, ada Dahua, terus lagi ada Infinity. Ya, ini UNV ini salah satu produk atau brand dari Cina yang cukup mumpuni. Di bagian kamera ini
Ini bagian depan. Di bagian depannya ini ada lensa. Kemudian di sini sensor inframerah. Kemudian di bagian bawah ini ada label stiker dengan keterangan serinya itu IP kamera IPC 2122 LR3 PF40MD. Ini. Terus yang di bagian belakang di sini ada ini baut ground. Yang di sampingnya ini ada tombol reset. Ya, ini ada tombol reset. Jadi kalau pengaturannya salah atau IP-nya lupa, passwordnya lupa, kita bisa reset dari sini. Terus kabelnya ini panjangnya 25 cm apa 30 ya, ini 1 jengkal lebih, kemungkinan ini 30-an cm, 30 cm, dengan ujung ini konektor DC, yang satunya lagi konektor FJ45. Ketika ini kameranya sudah mendukung PoE ya, jadi ketika kita melakukan instalasi, kita tidak perlu membutuhkan power lagi. Jadi powernya langsung over Ethernet di sini. Kita bisa menggunakan PoE injektor atau PoE bawaan NVR. Jadi langsung satu kabel aja, satu buah jalur kabel sebagai data dan sebagai supply power. Ini untuk kamera satu. Kameranya ada 4 karena ini pakai 4 kamera. Ini 1, 2, kemudian 3. Ini apa ya? Oh, ini kosong. Nah, 4 buah kamera outdoor dengan casing besi. Kalau dari gambar ini, ya ini outdoor semua. Yang 8, kalau yang seri 8 ini ada indoornya 4. Cuma ini yang seri 4 kamera, 4 channel. Nah, ini yang media alat penyimpannya atau rekornya di sini. Ini namanya NVR. Kalau untuk kamera berbasis network, berbasis IP itu namanya NVR. Kalau yang analog itu namanya DVR, digital video record. Kalau ini network video record. Ini ya, tampilannya dan kemasannya seperti ini. Di bagian atas ini ada lampu indikator power, kemudian jaringan atau network, kemudian ada cloud, ada aktivitas harddisk. Kalau aktivitas harddisk ini ketika harddisknya bekerja atau menulis rekaman, dia akan kedip-kedip. Terus kalau yang cloud ini ketika NVR ini sudah terhubung dengan internet, maka dia akan menyala. Kalau belum, dia mati. Kalau untuk network ketika dikoneksikan ke jaringan. Kalau power ya seperti biasa, ketika dinyalakan pasti nyala. Ini dengan finishing yang bawah itu materialnya putih doff, sedangkan yang di sebelah atas ini mengkilap ya, glossy. Itu di bagian depan, bagian atas. Depannya ini polos, kemudian yang di samping ada lubang ventilasi, begitu juga di sebelah sisi lainnya. Untuk di bagian belakang ini, ini dia sudah keunggulan daripada NVR ini, dia sudah built-in PoE injektor port. Nah, ini ada buah 4, 1, 2, 3, 4. Jadi kita tidak perlu membeli PoE injektor atau switch hub PoE. Jadi di sini sudah ada 1, 2, 3, 4. Jadi power kamera langsung dari Ethernet, power over Ethernet. Kemudian yang ini dia RJ45 yang digunakan untuk menghubungkan atau mengoneksikan ke jaringan network agar NVR ini bisa diakses melalui handphone atau via komputer. Kemudian di sini disediakan USB 2.0 2 buah ketika kita pengen mengakses atau membackup rekaman, bisa di salah satu USB ini.
terus yang USB satunya lagi buat mouse. Terus untuk display ini disediakan 2 buah output, yaitu HDMI dan VGA card atau VGA output ke monitor biasa. Ini dari VGA ini kita bisa mengkonvert ke RCR juga bisa, ada beli alatnya sendiri. Jangan ini power port. Ini powernya di sini. Nah, 48 volt DC. Di bagian bawah ini ada keterangan label dan serinya NVR 30104 LBP4. Kemudian ada SN, ada barcode. Kemudian ini lubang-lubang untuk dudukan harddisk. Sedangkan ini untuk mounting atau ke tembok atau apa ya? Bahasa Jawanya nyandal ke yang tembok. Tuh. Untuk membuka casing ini melalui 4 baut ini, 1, 2, 3, 4. Kira-kira teman-teman pengen lihat dalamnya enggak? Kalau pengen tak buka, kalau enggak ya gini aja. Gimana? Oh pengen, oke. Kalau pengen saya ambilkan obeng dulu ya. Tunggu sebentar. Oh ya, ini barcode ini digunakan untuk membarcode SN atau kode cloudnya NVR, dan juga untuk mendownload aplikasi. Nah, ini sudah jadi satu di sini, tinggal di barcode aja. Nanti saya simulasikan ketika sudah siap semuanya. Oke, saya buka ya teman-teman, biar teman-teman pada ngerti dalamannya itu seperti apa, biar tidak penasaran. Oke, saya sudah datang lagi. Nah, ini saya bawakan 1 buah kotak rahasia. Wah, ini alat perang saya ini teman-teman. Karena tiap harinya ya cuman penean, jadi ya ini lumayan komplit lah buat amunisi. Oke, kita buka aja. Sambil ngobrol-ngobrol ternyata enak juga teman-teman. Ini di halaman rumah saya, kebetulan tinggalnya di desa, terus suasananya masih alami. Ini saya lihatkan ya, ini posisi atau kondisi lingkungan saya biar teman-teman pada kepencet daerah desa. Nah, kampung saya ini di sini ya. Nah, seret masih asri tuh teman-teman. Tuh. Masih hutan di sini. Jadi populasinya masih jarang, terus udaranya otomatis ya masih bersih. Kalau malam dingin, jadi ya saya hanya tidur aja sama si yang nemeni maksudnya. Oke ya, ini saya buka aja. Itu hanya intermezzo. Apa mbuh bahasanya. Setelah bautnya kita lepas semua, kita lihat aja dalamnya apa. Ada apakah dieng-dieng. Nah, ini dia teman-teman, penampakannya seperti ini, sangat ringkas. Nah, ini adalah regulator untuk network. Ini ada baterai untuk menyimpan tanggal, waktu. Kemudian ini konektor harddisk SATA. Ini ya SATA. Ini chipsetnya di sini yang ada heatsinknya. Terus ini ada regulator untuk power. Ini juga, ini ada fase. Kemudian kapasitornya sudah solid kapasitor. Ini juga brand
sudah apa ya, istilah bukan termasuk kapasitor, bagus. Terus ini regulator untuk LAN, yang ini untuk PoE. Ini ada speaker kecil untuk bip. Ini power hard disk. Ini power hard disk. Ini fan, selokan fan kalau mau dikasih kipas tambahan di casing. Nah, di sini itu bisa kita buat sendiri. Ya simpel seperti ini aja dalamnya, nggak ada yang aneh. Ya prinsipnya seperti laptop atau komputer lah, seperti itu. Biasanya tuh ada memorinya, cuman ini di mana memori? Udah integrated kemungkinan memori dan ROM-nya itu di sini ding. Ini ROM-nya di sini. Ini ROM untuk menyimpan aplikasi, programnya di sini. Nah, ini ya teman-teman. Nanti kalau penjelasan saya ada yang salah bisa tulis di kolom komentar, nanti saya cek lagi atau saya perbaiki. Secara singkat itu aja, mungkin untuk tes saya buatkan video terpisah biar nanti tidak terlalu panjang video yang kali ini. Untuk NVR ini apakah bisa digunakan untuk kamera selain mereknya UNV? Jawabannya bisa. Jadi semua kamera yang memiliki kapasitas yang sama, ini kan kapasitas lensanya maksimal 2 megapiksel. Jadi mau merek apapun bisa, yang penting support on-5 protokolnya. Jadi ini bawaannya kamera mereknya UNV. Itu langsung ketika dipasang di sini langsung plug and play tanpa setting ABC, langsung nyala di tampilan. Jadi tanpa perlu kita meng-add atau menambahkan secara manual. Untuk kamera bawaannya dia langsung jalan. Sedangkan untuk kamera lain seperti ini, saya ada merek Hikvision, serinya CD apa ya? Serinya ini saya lupa, DS2CD1121i. Nah, ini juga bisa dikoneksikan ke NVR ini. Ada triknya, kalau langsung dipasang itu tidak bisa. Jadi harus melalui pengaturan sedikit, nanti langsung nampil. Dan cara pengoneksian juga ada 2 cara. Nanti saya bahas di pengaturan, atau dibuatkan video terpisah juga nggak apa-apa. Bisa juga menggunakan kamera OM seperti ini. Ini ada merek Gilen. Ini yang mendukung protokol on-5 juga. Ini juga bisa digunakan di NVR ini. Tapi ya memang harus ada settingan khusus karena beda merek ya. Tentu saja Production akan membuat verifikasi sendiri dengan apabila dikoneksikan dengan merek lain. Selain menggunakan NVR, kalau kalian punya DVR yang sudah hybrid itu artinya bisa analog, bisa IP cam, itu juga bisa digunakan untuk IP cam sembarang seperti ini. Memang apa ya? Memang ada settingan khusus. Intinya aja, kita harus mengaktifkan protokol on-5 di dalam settingan kamera ini. Begitu juga di Hikvision, itu protokol on-5 harus dinyalakan. Setelah itu baru bisa terdeteksi di NVR atau DVR yang beda merek, lain jenis lah istilahnya seperti itu. Nanti saya tunjukkan di video lain dari kamera ini. Oke, demikian. Terima kasih.